Oke, untuk pengenalan bahan pakan di sini kemarin teman-teman aja yang kira-kira eh, amati di situ untuk pengenalan bahan pakan praktikum kemarin. Tekstur, Tekstur. bau, dan Ya, Risma, juga boleh apa saja yang diamati? ada baunya, kemudian teksturnya secara makroskopis dan mikroskopis, Hmm, sama warnanya. sama warnanya. Jadi yang diamati teksturnya ya, ada teksturnya mau untuk tepung jagung, kemudian nanti ada tepung ikan, bekatul, ada polar. Kan kalian mengamati teksturnya di situ, yang tentunya teksturnya berbeda-beda tiap jenis bahan pakan gitu ya. Kemudian baunya juga berbeda-beda antara tepung ikan dengan bekatul, tepung ikan dengan polar. Nah, di situ salah satu manfaatnya apa? Salah satu fungsinya apa ya? Salah satunya adalah sebagai quality control pakan untuk mengecek kualitas bahan pakan itu. Salah satunya adalah apakah di bahan pakan itu ada pemalsuan, ada subalan atau tidak gitu ya. Jadi misalkan teman-teman apa namanya hasil dari penggilingan padi. Kalau teman-teman tahu hasil dari penggilingan padi itu kan biasanya ada banyak turunannya. Nggak cuma langsung dari padi jadi beras gitu ya. Jadi di IPNH kemarin kan ada beberapa banyak turunan hasil penggilingan padi. Ada nanti ada sekamnya, ada gabah, ada meniran yang beras kecilnya itu gitu kan ya. Kemudian ada bekatul, habis bekatul ada yang lebih lembut lagi misalkan dedak gitu ya. Jadi ada misal ada 5 jenis turunan bahan pakan hasil penggilingan padi. Nah, itu tadi teksturnya tentunya berbeda-beda antara tekstur sekam, kemudian gimana nanti tekstur meniran, terus tekstur bekatul gitu ya. Nah, ketika teman-teman nanti membeli bahan pakan, kemudian misalkan membeli bekatul gitu ya di toko bahan pakan. Nah, ternyata teman-teman dapat satu karung bekatul. Setelah kalian cermati teksturnya, ternyata di dalam satu karung bekatul itu tidak tidak murni seperti bekatul yang kalian amati di lab misalkan ya. Di situ nanti ketika kalian ayak filter gitu ya dengan ukuran filter yang berbeda, kalian bisa menemukan misalkan di satu karung itu eh, 5 kilonya masih berupa ada yang kalian temukan spamnya. Kemudian mungkin nanti setelah diayak lagi masih ada menirannya. Jadi dari satu karung bekatul atau satu karung polar yang teman-teman beli bisa jadi nggak murni semuanya itu adalah bekatul. Bisa jadi nanti masih ada spamnya, masih ada menirannya. Nah, itu yang dimaksud dengan subalan, pemalsuan dari bahan pakan untuk mengetahui apa namanya bahan pakan itu murni atau enggak. Kenapa sih ada pemalsuan kira-kira? Kira-kira kenapa sih ada terjadi pemalsuan bahan pakan? Mungkin Kira-kira kenapa? karena pada saat harga bahan pokok itu melonjak gitu, dokter. Jadi bisa ditambahi subalan untuk meminimalisir harga. Iya, jadi harga bahan pakan ya, eh, ketika harga bahan pakannya itu naik, ada persaingan dagang misalkan ya, di toko ini, toko A harganya lebih murah, toko B kenapa lebih mahal. Nah, mungkin itu ada persaingan dagang di situ, ada harga salah satu bahan pakan yang naik, ada persaingan tidak sehat. Nah, di situ ada terjadi pemalsuan bahan pakannya untuk menekan apa ya, untuk mendapatkan keuntungan gitu bagi si penjual bahan pakan tersebut gitu ya. Jadi hal ini nanti berdampak buruknya ke apa? Ke kualitas pakannya yang akan kita buat ransum sama ke kesehatan ternak tentunya. Jadi ternak tidak dapat nutrisi yang diinginkan gitu karena bahan pakannya itu kualitasnya jelek karena ada subalan di situ. Itu ya intinya tentang pemalsuan bahan pakan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya. Jadi, apa yang menyebabkan adanya pemalsuan itu? Itu harga pakan yang melonjak. Karena adanya harga pakan yang melonjak, maka para
pedagang-pedagang bahan pakan itu biasanya melakukan pemalsuan untuk adanya persaingan dagang, mendapatkan harga jual yang apa namanya tinggi gitu ya, harga jual yang tinggi, tapi mereka harga pokok bahan pakannya itu murah gitu ya. Gitu. Caranya gimana? Dengan mengganti sebagian bahan utama, kemudian dicampur dengan apa namanya bahan yang lebih murah, tapi eh, memiliki kandungan nutrien yang sama. Misalkan kemarin kalian udah praktikum mengenai urea. Urea kan bukan protein ya. Urea itu adalah non-protein nitrogen. Yang mana ketika dia dianalisis, dia akan terbaca sebagai protein. Nah, urea ini juga bisa digunakan sebagai salah satu subalan atau sebagai salah satu bahan pemalsu pakan gitu ya. Jadi dia memiliki gizi yang rendah, nilai gizi yang rendah, jadi tidak memenuhi standar nutrisi untuk ternak gitu ya. Bahkan ada yang tidak memiliki nilai gizi sama sekali. Jadi dia hanya sebagai bahan pengisi yang nggak ada manfaatnya gitu. Tapi dia punya kandungan nutrien gitu ya, sebagai kandungan nutrien. Nah, harganya juga lebih murah gitu. Jadi bahan-bahan palsuan yang digunakan tuh nilai gizinya rendah, bahkan dia tidak punya nilai gizi, bisa jadi harganya juga tentunya yang dipilih harganya yang murah karena akan digunakan sebagai subalan gitu ya. Nah, jadi eh, misalkan di sini protein. Protein standar penentu nilai gizi dalam penentuan harga. Gitu ya. Jadi protein sering digunakan sebagai standar utama dalam menentukan nilai gizi dan juga harga papan. Jadi beberapa bahan pemalsu itu dapat meningkatkan kadar protein secara semu aja, tetapi tidak memiliki manfaat gizi yang sesungguhnya ya. Contohnya tadi, misalkan non-protein nitrogen. Nah, kemudian kalau menurut teman-teman, jenis-jenis pemalsuan bahan pakan selain kalau misal bahan pakan apa namanya eh padat gitu ya. Kalau untuk bahan pakan kan biasanya disubal ya. Apa namanya tepung ikan mungkin dia kandungan di proteinnya berapa persen. Nah, makanya kemarin ketika kalian praktikum pengenalan bahan pakan diminta juga di dalam laporannya dituliskan eh, tepung ikan itu termasuk kelas bahan pakan nomor berapa? Kelas bahan pakan kelima misalkan ya, kelima sebagai sumber protein. Syaratnya apa menjadi kelas bahan pakan kelima dan sumber protein itu? Yang mana proteinnya harus lebih besar dari 20% gitu kan ya. Serat kasarnya kurang dari 18%. Nah, itu makanya bahan pakan tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas bahan pakan ke-5 sebagai sumber protein gitu ya. Nah, ketika kalian sudah tahu kelas bahan pakannya kelima, kemudian kalian diminta di dalam laporan praktikum itu dilengkapi juga dengan kandungan nutriennya, berapa PK-nya, berapa SK-nya. Kalau memang PK-nya lebih besar dari 20%, nah di tepung ikan spesifiknya berapa persen sih gitu ya. Kemudian LK-nya berapa, SK-nya berapa, BETN-nya berapa. Nah, BETN ini penting untuk mengetahui apakah dia nanti juga termasuk sumber energi atau bukan gitu ya. Kalau dia sebagai sumber energi, dia masuk ke kelas bahan pakan ke-4 gitu ya, sebagai sumber energi. Nah, itu itu untuk apa namanya dari praktikum kemarin. Nah, kalau misal bentuknya bahan pakannya cairan gitu ya, atau misal kalian beli susu deh, bukan bahan pakan, beli susu segar. Misal kalian bandingkan komposisi susu segar di situ. Biasanya juga ada pemalsuan. Pemalsuannya gimana? Dengan adanya dilution atau pengenceran. Misalkan kalian bandingkan dua brand susu, eh, kalian lihat komposisinya, mana yang komposisinya 99,9% susu segar atau bahkan 100% susu segar. Biasanya nggak semuanya 100% susu segar kan. Ada yang brand tertentu yang dia cuma susu segarnya 45%, sisanya dilution atau diencerkan gitu. Nah, itu penting kita mengetahui berapa apa keaslian dari
bahan pakan ataupun bahan pangan gitu ya. Jadi ada jenis-jenis pemalsuan misalkan di apa namanya dilution dengan cara diencerkan, jadi dengan diberi apa namanya tambahan yang murah gitu ya. Kemudian juga pencampuran dengan bahan-bahan yang non nutrisi tadi, misalkan dengan pemakaian urea dalam pakan untuk meningkatkan kadar nitrogen totalnya, untuk mengetahui apa, untuk memalsukan kadar proteinnya gitu ya. Kemudian bahkan ada yang mereka mencampur atau menambahkan subalan itu dengan bahan-bahan yang berbahaya. Ada juga menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya, misalkan ditambahkan dengan melamin untuk meningkatkan kadar nitrogen gitu ya. Tetapi itu nanti akan berbahaya untuk kesehatan ternak gitu ya. Kemudian juga ada apa namanya pemalsuan bahan protein tadi ya, selain urea itu juga dengan limbah industri, yang misal dengan limbah industri yang dia mengandung nitrogen tetapi tidak dari bahan-bahan yang bahan-bahan protein-protein yang berkualitas gitu. Jadi apa namanya tadi bahan palsuan yang digunakan itu nilai gizinya rendah, tidak punya nilai gizi, bahkan ada yang berbahaya untuk ternak dan tentunya harganya murah gitu ya. Dan biasanya yang sering dipalsukan itu adalah protein gitu. Tapi ada juga nanti ada bahan-bahan subalan yang lain. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja sih bahan-bahan subalan yang bisa kita gunakan, yang biasa digunakan untuk memalsukan gitu ya, untuk memalsukan ikan, kita belajar dulu bagaimana apa sih dampaknya, dampak dari pemalsuan. Jadi pemalsuan kan apa namanya penambahan bahan tertentu yang tidak seharusnya ada di dalam pakan gitu ya, yang tidak seharusnya di dalam pakan dengan tujuan untuk meningkatkan volume atau bahkan untuk meningkatkan kandungan nutrien tertentu yang ada di dalam pakan dengan biaya yang murah. Nah, jadi hal ini bisa berdampak dua, berdampak positif bisa, berdampak negatif juga bisa, tergantung dari apa namanya kuantitas subalan yang dimasukkan. Jadi ketika dampak positif itu terjadi ketika misal, nah ini kan apa namanya berapa bahan tambahan bisa memberikan manfaat bagi ternak jika digunakan dalam jumlah jumlah yang masih batas normal lah ya gitu. Jadi misalkan penambahan pasir di sini, penambahan sekam misalkan dia pada pakan-pakan unggas, dia tambahkan subalan pasir, tambahkan subalan sekam itu justru bisa meningkatkan DC. DC di sini daya cerna pada unggas gitu ya. Jadi ketika sekam padi itu dapat digunakan sebagai sumber serat kasar gitu istilahnya sumber serat kasar untuk meningkatkan apa pergerakan pencernaan dalam saluran eh, pencernaan unggas kan misalnya di gizzard itu kan ya ada terjadi pencernaan mekanik ya misal ayam juga sering makan pasir, kerikil-kerikil kecil gitu kan ya. Itu mereka gunakan untuk membantu proses pencernaan mereka. Nah, ini ketika pemberian subalan berupa pasir, sekam ini diberikan dengan jumlah yang masih bisa terkontrol, masih bisa terkendali, itu bisa berdampak positif, bisa meningkatkan daya cerna untuk unggas gitu ya. Kemudian urea. Urea ini juga sebenarnya merupakan bahan subalan, bahan pemalsu. Tapi ini juga kalau diberikan eh, jumlah yang masih terkontrol, jumlah yang masih dalam batas standar untuk ruminan itu juga bisa meningkatkan nilai gizi. Contohnya kemarin ketika kalian melakukan amoniasi, fermentasi, kan kita bisa menggunakan urea ini untuk meningkatkan nilai gizi daripada jerami gitu ya. Jadi jerami itu yang awalnya dia dan nutriennya kan ya, cuma isinya serat kasar.
Jadi gimana kita bisa memanfaatkan limbah pertanian si jerami ini daripada menjadi limbah pertanian, kita manfaatkan untuk pakan ternak, yaitu kita lakukan fermentasi, kita lakukan amoniasi, kita tambahkan urea di situ untuk meningkatkan nilai gizinya, salah satunya untuk meningkatkan nilai proteinnya gitu kan ya. Nah, jadi pemalsuan ini bisa berdampak positif baik untuk ternak unggas, misalkan tadi diberi subalan pasir dan sekam, dan juga urea itu tadi jika digunakan untuk pengolahan jerami untuk limbah pertanian gitu ya, bisa meningkatkan nilai gizinya, bisa juga sebagai bahan preservasi mengawetkan bahan pakan itu setidaknya dalam jangka waktu 2 minggu kan ya. Nah, dampak negatifnya apa ketika subalan itu diberikan berlebihan, jumlahnya di atas standar. Nah, ini justru dapat berdampak buruk pada ternak. Misalkan apa namanya, pemberian sekam pasir ini tuh terlalu banyak diberikan ke unggas, itu justru akan berbahaya, bisa terjadi penyumbatan usus pada unggas gitu kan ya, akan berbahaya juga bagi kesehatan ternaknya. Kemudian kalau misalkan urea diberikan dalam jumlah yang berlebihan ke ruminan itu juga berbahaya kan ya, karena nanti bisa menyebabkan keracunan urea gitu kan. Akan ada peningkatan kadar amonia di dalam darah si ruminan, si hewan ruminansianya, baik itu ruminansia besar ataupun ruminansia kecil gitu kan. Jadi ketika kita memberikan jerami fermentasi, jerami amoniasi pun kan kita nggak langsung diberikan ke ternaknya kan ya. Perlakuannya perlu kita angin-anginkan dulu biar apa namanya, amonianya tidak terlalu menyengat begitu, tidak terlalu kuat juga begitu. Jadi ketika urea ini diberikan berlebihan juga akan berbahaya bagi kesehatan ternak gitu ya, bisa menyebabkan keracunan. Kadar amonia dalam darah ternaknya juga akan meningkat. Nah, itu dampak negatif daripada subalan bahan pakan yang terlalu berlebihan, di luar kontrol, di luar standar gitu ya. Jadi eh, pemalsuan pakan ini bisa memberikan manfaat pada kondisi tertentu, tapi juga kalau dia tidak terkontrol, itu dampaknya juga berbahaya buat kesehatan hewan, kesehatan ternak kita. Jadi, eh, kenapa kemarin dilakukan pengenalan bahan pakan ya supaya teman-teman semua memahami gimana eh, bahan-bahan pakan yang berkualitas itu, gimana bentuk asli dari bahan pakan tersebut, kandungan nutriennya gimana, sehingga nanti ketika kalian terjun sebagai eh, misalkan sebagai formulasi nutrisi pakan di suatu perusahaan gitu ya, atau kalian sebagai staf quality control pakan, itu kalian bisa melakukan pengawasan bahan baku pakan yang berkualitas itu seperti apa, sehingga kalian bisa memformulasi pakan yang baik itu seperti apa gitu kan ya, karena nanti formulasi pakan itu akan berdampak ke produktivitas ternak yang nanti ada di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi menghindari penggunaan bahan yang juga bisa berbahaya buat kesehatan ternak gitu, dan juga tentunya memastikan kualitas bahan pakan itu gimana daya simpannya, dari baunya, ada bahan-bahan pakan yang sudah terlalu lama disimpan misalkan aromanya tangi karena dia ada bahan pakan yang mudah rancit gitu ya, jadi kalian tahu gimana cara penyimpanan bahan pakan yang mudah tengi, itu perlu ditambahkan antioksidan misalkan seperti itu ya. Oke, itu untuk dampak pemalsuan. Sampai di dampak pemalsuan ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan lagi untuk subalan. Nah, ini ya bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pemalsu. Nah, ini misalkan untuk dedak padi biasanya dia disubal dengan sekam giling. Jadi nggak murni dedak padi gitu ya. Dia ada bahan subalan ditambahkan sekam giling gitu. Kemudian eh, empok jagung itu disubal dengan tongkol jagung. Bungkil kedelai ada yang disubal dengan bungkil jagung. Nah, tepung ikan.
tepung ikan, gimana memalsukan tepung ikan? Biasanya ditambahkan tepung arang, kemudian gaplek atau bahkan pasir yang mana mungkin dari sini tuh teksturnya hampir sama dengan tepung ikan gitu ya. Warnanya juga hampir sama dengan tepung ikan. Bahkan kalau untuk tepung arang mungkin dilihat dari proteinnya, mungkin dia ada kandungan nitrogennya di situ yang bisa eh, hampir sama atau bisa menutupi eh, apa namanya menyamai dengan persentase si tepung ikan gitu kan ya. Kemudian tepung jagung itu biasa disubal dengan batu bata, batu merah gitu ya, yang mungkin warnanya hampir sama. Misal tepung dari jagung yang banyak mengandung karoten gitu kan ya, warnanya agak merah. Nah, itu bisa disubal dengan batu bata atau batu merah. Nah, itu kemarin kenapa kalian mengamati warnanya, baunya, teksturnya. Nah, ini untuk mengetahui subalan-subalan ini. Bekatul biasa disubal dengan tepung pandan wangi. Tepung ikan juga biasa juga disubal dengan tepung bulu, batu merah, tanah liat. Nah, ini tentunya nanti kalau kalian amati secara mikroskopis, itu berbeda tepung ikan dengan tepung bulu. Pasti akan tampak secara mikroskopisnya berbeda. Mungkin ada serat-serat bulunya juga di situ, fiber bulunya terlihat secara mikroskopisnya gitu ya. Kemudian pemalsuan protein ini umumnya pakai urea gitu ya, karena dia terhitung sebagai non-protein nitrogen. Kemudian aroma-aroma tertentu, makanya ada pengamatan bau juga kemarin untuk misalkan ditambahkan bahan kimia yang aromanya sama gitu ya. Kemudian warna, tekstur. Nah, ini eh, disubal dengan bahan-bahan dengan nilai gizi yang rendah. Dengan nilai gizi yang rendah dan harganya murah secara ekonomi. Jadi dia akan menguntungkan produsen pakan yang ilegal, intinya gitu. Dia bisa menguntungkan produsen pakan yang ilegal karena dapat menekan biaya produksinya. Misal dia beli padi 5 kilo, dia jual 10 kilo, tapi 5 kilonya lagi dia subal dengan sekam giling, misalnya seperti itu. Nah, itu bagi produsen pakan ilegalnya untung, tapi sebagai konsumennya rugi kan ya. Baik kesehatan ternaknya berbahaya, nutrisinya nggak tercukupi, kemudian juga untuk keamanan pangan juga berpengaruh. Nanti kan ternak itu diproduksi, dipelihara untuk misalkan eh, ayam petelur, ayam layer dipelihara untuk kita menghasilkan telurnya. Nah, nanti akan beresiko ke telurnya juga dan juga daging dan juga susunya gitu ya untuk hewan-hewan ternak yang diambil produk ternaknya. Ada yang disubal dengan bahan-bahan berbahaya, antibiotik dan sebagainya yang menyebabkan misal eh, produk-produk telur atau daging ayam itu berantibiotik gitu kan ya. Nah, itu juga berbahaya bagi ternak. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengenalan. Di sini pengenalan gimana kita bisa eh, melakukan pengamatan terhadap subalan bahan pakan. Nah, kita ambil cuplikan standar, kemurnian bahan, kemudian kita amati berdasarkan sifat fisiknya. Jadi berdasarkan sifat fisiknya kita tahu gimana apa namanya teksturnya kemarin gitu ya. Kemudian juga kita harus klasifikasikan yang pertama, empat jenis yang perlu diketahui ini, empat jenis yang perlu diketahui. Yang pertama sumber energi, standar sumber energi. Nah, kenapa kemarin di laporan individu kalau bisa ditambahkan dengan klasifikasi bahan pakannya, termasuk kelas keberapakah dia. Kalau dia termasuk sumber energi, berarti dia termasuk ke kelas bahan pakan keempat, misal gitu ya. Apa aja kelas bahan pakan keempat yang termasuk sumber energi itu? Ada bekatul, ada beras, ada cantel, ubi kayu, gitu ya. Dia sebagai sumber energi yang gimana dalam bentuk giling, ketika digiling itu memudahkan apa namanya, memudahkan ternak untuk mengkonsumsi. Jadi daya cernanya semakin tinggi, gitu ya. Kita tahu teksturnya seperti apa. Kemudian juga eh, apa namanya sumber energi ini dia berfungsi untuk menyediakan kalori, kalori yang dibutuhkan untuk ternak melakukan aktivitas sehari-hari.
Nah, ini contohnya seperti jagung bakar, gaplek, dedak, seperti itu ya gimana tekstur-teksturnya. Ada sorghum juga sebagai sumber energi, jagung juga sumber energi gitu ya. Nah, ini contoh-contoh sorghum, ada sorghum bicolor juga gitu ya. Yang dia juga termasuk sebagai sumber energi. Kemudian yang keempat apa? Kita harus tahu kelas bahan pakan yang sebagai sumber protein. Nah, kelas keberapa sumber protein? Sumber protein kelas kelima gitu ya. Apa syaratnya termasuk kelas kelima ketika proteinnya lebih dari 20%? SK-nya berapa? Kurang dari 18%. Nah, itu kalian harus apa namanya? Pahami apa syarat-syarat sebagai sumber energi, apa syarat-syarat sebagai sumber protein. Nah, itu biasanya sering keluar itu di UTS atau bahkan di ujian praktikum gitu ya. Nanti kalian diberikan bahan pakan, misalkan di depan kalian ada corn gluten meal CGM, tapi nggak ada namanya, hanya bahan pakannya aja. Kalian diminta di situ nanti mengamati itu bahan pakan namanya apa, kemudian nanti dia termasuk kelas keberapa, sebagai sumber apa, kemudian mungkin kalau misal dia sumber energi BETN-nya berapa, atau kalau misal kalian diberikan di situ tepung ikan, proteinnya berapa, misalkan seperti itu ya. Itu biasanya keluar juga di UTS ataupun di UPRAK gitu ya. Nah, ini sebagai sumber protein. Sumber protein itu tentunya tadi ya, dia berfungsi untuk pertumbuhan, produksi, reproduksi, kemudian juga untuk pembentukan kerabang telur untuk ayam gitu ya. Jadi ada beberapa produk hewani, ada juga produk nabati yang dia sebagai sumber protein. Kan ada protein hewani, ada protein nabati. Ini contohnya protein hewani ada tepung ikan, tepung udang, tepung bone meal gitu ya. Kemudian untuk protein nabatinya ada bungkil kedelai, bungkil kelapa, kelapa sawit. Nah ini kalian harus pahami gimana teksturnya, gimana warnanya. Kalau kalian masih ragu, coba kalian bau apakah ini benar tepung ikan atau bukan gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, tadi selain ada 4 jenis ya, yang sumber energi, sumber protein, dan yang ketiga ada sumber mineral. Nah, bahan-bahan subalan itu biasanya digunakan sebagai pengganti bahan pakan berkualitas tinggi, tapi nilai nutrisinya rendah, atau bahkan dia berbahaya bagi ternak. Nah, ini contohnya subalan yang biasa digunakan apa namanya mineral itu bahkan juga bisa disubal gitu ya karena mungkin dilihat dari teksturnya seperti apa yang hampir mirip dengan tepung tulang, hampir mirip dengan kapur atau keran gitu. Kemudian ini, nah ini bahan sibalan yang dia apa namanya nilai nutrisinya rendah gitu ya. Bata, pasir, sabut kelapa, sekam, ataupun sabut gergaji. Ini bahan-bahan yang dia apa namanya nggak ada nutriennya bahkan ya. Ada pun cuma kecil. Jadi bahan-bahan ini biasanya digunakan untuk subalan atau palsuan pakan. Nah, kemudian gimana kita cara memeriksa apa namanya palsuan ini? Jadi dapat kita periksa dengan beberapa teknik. Tadi seperti yang di awal saya katakan, mungkin ketika bahan pakan itu digiling, kita bisa lakukan filter, kita ayak dengan ayakan ukuran yang berbeda. Ada yang ukurannya 40 mes, 60 mes, sampai 80 mes gitu ya. Kemudian kita bisa juga amati dengan kaca pembesar. Ataupun kemarin kita pakai stereo mikroskop untuk tahu teksturnya setelah bahan pakan itu digiling. Nah, nanti lama-lama ketika kita sering melakukan pengamatan bahan pakan, tekstur bahan pakan secara rutin, lama-lama kita terbiasa. Oh, kalau tekstur ini tuh bukan tekstur asli untuk tepung ikan. Dia ada serat-seratnya. Mungkin dia sudah disubal dengan tepung bulu, misal seperti itu ya. Jadi kita
dengan rutin melakukan itu terus misalkan sebagai seorang quality control pakan kan kegiatannya itu terus gitu ya berhadapan dengan bahan pakan. Jadi dia lama kelamaan sudah mulai terbiasa, sudah mulai hafal bagaimana tekstur pakan. Jadi dia tahu mana yang asli, mana yang murni, mana yang pakan yang sudah ada subalannya gitu ya. Misal 40 mes itu untuk partikel-partikel tekstur yang masih besar. Disaring lagi dengan yang filter ayakan 60 mes, dia dapat partikel yang lebih halus. Setelah disaring lagi dengan ayakan 80 mes, dapat partikel-partikel yang sangat halus. Nah, itu tadi perbedaan tekstur dan ukuran pakan untuk mengetahui adanya subalan, gitu ya. Atau dengan bahan alat bantu optik, tadi dengan kaca pembesar, ataupun dengan stereo mikroskop. Kemudian ada lagi dengan pengenalan kuantitatif. Nah, untuk pengenalan kuantitatif ini, kita bisa menggunakan apa namanya tadi kaca pembesar, stereo mikroskop itu untuk mengetahui apa ukurannya, gitu ya, ukurannya secara mikroskopisnya seperti apa. Nah, ini secara kuantitatif. Nah, ini untuk stereo mikroskop. Tepung ikan, gimana teksturnya secara mikroskopis. Tepung daun, oh secara mikroskopis bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi berbeda. Jadi nanti ketika sering melakukan pengamatan secara mikroskopis, ketika nanti ada tekstur secara mikroskopis berbeda, oh di situ ditemukan subalan, gitu ya. Kemudian berdasarkan ukuran partikel. Berdasarkan ukuran partikel ini tadi, dengan diayak tadi ya, dengan diayak. Jadi apa namanya? Kita bisa ambil 10 gram dedak, kemudian diayak dengan ukuran 20 mes. Ternyata ada 1,5 gram untuk tekstur yang bahan kelompok pertama. Disaring lagi dengan 40 mes, dapat 3,5 gram kelompok yang mungkin partikelnya sedang halus. Disaring lagi dengan ayakan 60 mes, dapat partikel-partikel yang paling halus. Nah, jadi kalian bisa dapat 3 kelompok tekstur ukuran partikel yang berbeda di situ. Jadi sudah jelas berarti ada subalan di situ kalau kalian sampai bisa menemukan 3 ukuran partikel yang berbeda dalam satu jenis bahan pakan gitu ya. Nah, ini ketika kalian lakukan pemeriksaan dengan stereo mikroskop. Tadi kan sudah kalian ayak tuh. Kalian dapat 1,5 gram kelompok pertama, 3,5 gram kelompok kedua, 5 gram kelompok ketiga. Itu secara apa namanya kasat mata, secara ayakan, secara fisik. Kita amati lagi pakai stereo mikroskop. Ternyata ada tekstur yang berbeda dari 1,5 gram itu masih ada 2 bahan pakan lagi. Dari 1,5 gram itu ketika kalian amati dengan stereo mikroskop, ada kalian temukan sekam. Secara tekstur sekam 0,9 gram. Menir 0,6 gram gitu ya, turunan daripada si bekatul tadi, si dedak tadi. Yang 40 mes, ukuran 40 mes, ada 3,5 gram, kalian amati lagi dengan stereo mikroskop. Kalian temukan apa namanya tekstur yang berbeda. Ternyata ada sekam, masih ada menir, masih ada bekatul halus di situ. Bahkan sampai yang tekstur 60 mes, yang 5 gram, ini masih ada yang halus lagi. Kan 60 mesnya partikel yang sangat halus ya. Nah, itu di situ ada menir, ada bekatul di situ masih bisa ditemukan. Nah, sehingga kalian bisa tahu berapa sih subalannya di situ dari misal dari bahan pakan dedak padi yang kalian beli, satu karung dedak padi yang kalian beli itu berapa subalannya. Nah, tadi dari 0,9 gram kan kalian secara mikroskopis menemukan sekam 0,9 dan di ukuran 40 mes 1,05. Nah, 0,9 ditambah dengan 1,05 dibagi 10. 10 ini dari totalnya tadi, total dedak padi. Dikali 100%. Ada sekam 19,5%. Menirnya berapa? Kalian lihat lagi. Diamati di stereo mikroskop untuk menirnya ada berapa kan? Menir 0,6, 1,75 ditambah 1 gram
dibagi 10, total semua dedak padinya ditemukan subalan menir 33,5% dan bekatulnya 47,0% gitu ya. Nah, itu sebalannya yang kalian dapatkan dari misal 10 gram dedak padi ada 47% bekatul, 33%-nya menir, 19,5%-nya sekal. Kemudian gimana lagi cara mengecek pemalsuan? Bisa juga dengan berdasarkan berat ringan partikel BP gitu ya. Ini menggunakan dilarutkan dengan pelarut organik. Bisa dengan kloroform, bisa dengan karbon tetraklorida, CCl4, karbon tetraklorida, atau ether, minyak tanah, gitu ya. Nah, nanti pakan itu dimasukkan ke tabung reaksi atau tabung Erlenmeyer itu, kemudian nanti ditambahkan pelarut, dikocok, kemudian kita biarkan mengendap gitu ya. Nah, nanti endapannya akan terpisah menjadi 3 fraksi. Ada bagian atas yang mengapung, itu partikel organik yang ringan, bagian tengahnya nanti cairan, nah bagian bawah yang mengendap ini partikel anorganik atau biasanya garam mineral gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui pemalsuan dengan menggunakan metode berat ringan partikel bahan pakannya gitu ya. Jadi ada pemurnian fraksinya. Jadi pisahkan bagian yang mengapung dan bagian yang mengendap gitu ya. Nah, kemudian nanti masing-masing bagian itu di oven 60 derajat Celcius. Nah, di oven 60 derajat Celcius itu berarti nanti kita bisa dapat partial dry matter gitu ya. Karena suhunya 60 derajat. Kalau suhunya 105, itu nanti kita dapat bentuk dry matter untuk nantinya analisis proximat. Gitu. Kalau ini cuma 60 derajat. Berarti kalau 60 derajat itu kita cuma dapat partial dry matter. Nah, nanti kemudian setiap bahan pakan itu nanti setiap bagiannya ditimbang. Bagian mengapung misalkan dapat A gram, bagian yang mengendap B gram gitu ya. Nanti yang bahan mengapungnya berapa persen? Berarti yang A dibagi dengan A tambah B kali 100% diperoleh berapa bagian yang mengapung. Gitu juga yang mengendap bagian yang B. B ditambah jumlah totalnya dikali 100%, kalian bisa dapat bagian Y% untuk yang mengendap ini. Nah, ini kemudian baru dilakukan pemeriksaan lanjutan lagi dengan ukuran partikel tadi, dengan ayakan baik 20 sampai 60 mes tadi, gitu ya. Kemudian ini untuk pemeriksaan pemalsuan berdasarkan analisis kimiawi. Jadi, syarat yang harus diketahui, bahan pakan murni, bahan yang disubalkan, bahan yang diduga palsu. Jadi ini untuk yang kimiawi ini lebih akurat gitu ya, lebih akurat untuk dibandingkan dengan pemeriksaan visual, dibandingkan dengan pemeriksaan stereomikroskop, karena dengan analisis kimiawi ini kita bisa memvalidasi, mengkonfirmasi hasil pemeriksaan visual dan stereomikroskop sebelumnya, apakah ini benar-benar murni ataupun tidak, gitu ya. Kemudian ini data analisis yang diperlukan, misalkan data abu, data kalsium, fosfor, gitu ya, bisa kita analisis menggunakan analisis kimiawi. Kemudian contoh bahan pakan yang diperiksa dengan analisis kimiawi biasanya tepung daging tulang atau meat bone meal. Bahan palsuannya apa yang biasa digunakan? Biasanya ada yang menggunakan tepung batu sebagai subalannya, gitu ya. Nah, ini untuk hasil analisis kimiawinya. Kita tahu berapa persen abu untuk MDM, kalsium MDM itu berapa persen, fosfornya berapa persen, kemudian palsuannya itu abunya berapa persen, kalsiumnya berapa persen, bahan yang diduga palsu, nah itu juga berapa persen gitu ya, secara analisis kimiawinya. Jadi lebih akurat untuk memvalidasi pengamatan yang secara visual tadi. Nah, apa aja kalau uji
secara kimiawi ini biasa menggunakan uji misalkan kandung kalau misal yang mineral ini uji abu dan mineral gitu ya. Kalau misal protein tadi untuk biar lebih akurat bisa menggunakan analisis protein dengan metode kemarin apa analisis proximatnya pakai yang Markham Steel atau yang Kjeldahl kemarin waktu praktikum. Kjeldahl ya. Nah, itu kan ada destruksi, ada destilasi, ada titrasi, gitu kan ya, untuk tahu sekian persen proteinnya. Nah, itu untuk tahu sekian persen protein kasarnya, gitu ya. Jadi kita tahu eh, apa namanya pemalsuan dengan urea itu bisa meningkatkan kadar nitrogen, tetapi dia tidak bisa meningkatkan kualitas protein yang sebenarnya. Jadi kalian tahu protein sebenarnya tuh berapa. Kalau misal dia terlalu tinggi dari protein aslinya, ya berarti di situ ada subalannya gitu ya. Kemudian kalau serat kasar, kalian bisa menggunakan analisis Windy kemarin yang pakai neutral detergent fiber ataupun acid detergent fiber gitu ya untuk analisis seratnya. Untuk bisa tahu bahkan sampai selulosanya berapa, hemiselulosanya berapa, itu pakai analisis serat gas di Windy analisis, bukan di analisis proximat ya. Kalau proximat dia secara kasar, secara whole, nggak tahu itu hemiselulosanya berapa, selusanya berapa. Tapi kalau kalian pengen tahu lebih detail, itu ada analisis apa namanya, analisis serat tersendiri atau Windy analisis, gitu ya. Nah, ini untuk bahan yang diduga palsu. Berapa persen bahan yang diduga palsu dari meat bone meal? Abunya, kalian bisa tahu berapa persen abu yang dipalsukan, yang digunakan untuk sebagai subalan di situ. Jika mungkin kandungan abunya terlalu tinggi, nah bisa jadi indikasi adanya campuran bahan yang tidak punya nilai gizi. Misalnya pasir kah, kapur yang bisa untuk mensubal abu gitu kan ya. Kemudian juga kalsiumnya berapa? Nanti di sini eh, kalian bisa hitung dengan formulasi ini, formulasi with bone meal dari menghitung persen abu dalam MBM dan bahan palsuannya gitu ya. Jadi MBM-nya misal 87%, bahan palsuannya ternyata 13% gitu ya di sini. Kalian tahu, kemudian kalian juga hitung berapa persen kalsium dan persen fosfor dalam MBM dan bahan palsuannya. Kan diketahui total CA-nya di sini CA di sampelnya kan 9,3%. Setelah kalian tahu CA 9,3%, kalian masukkan ke dalam rumus X dikalikan 10, misalkan tadi ada 10 gram per 100, ditambah 100 min X. Nah, X ini yang adalah persen, apa namanya, persen MBM-nya berapa dari palsuan tersebut. Nah, ternyata MBM-nya 87,5%, bahan palsuannya itu 12,5%. Tuh, kemudian untuk yang fosfor juga demikian caranya gitu ya dari yang apa namanya dari bahan-bahan ini tadi. Nih kan fosfornya 5% ya untuk MBM itu ya. Nah, X dikali 5 kemudian dibagi 100. Nah, dengan rumus yang sama cuma nanti disesuaikan dengan analisis kimia aslinya yang ini. Nah, diketahui ternyata MBM-nya 8% dan fosfornya ada bahan palsuan fosfor di situ 12%. Ya, jadi kita bisa tahu berapa persentase palsuannya setelah kita hitung dari rata-rata eh, abu, kalsium, fosfor dibagi dengan 3. Karena kan ada abu, kalsium, fosfor. MBM-nya adalah 47,5% dan bahan palsuannya berapa tadi? 13%, 12,5% si kalsium, 12% yang fosfor dibagi 3, bahan palsuannya ada 12,5% gitu ya. Oke, saya rasa ini slide terakhir untuk pemalsuan
bahan pakan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sebentar saya buka ke